Selamat berjumpa para bapak dan ibu yang mengikuti program Cinta Baca. Saya Leoni. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai dengan memberikan satu keadaan yang sangat umum terjadi di rumah. Anak bapak atau ibu berusia 9 tahun asik bermain, tidak mau berhenti main untuk melakukan tanggung jawab menolong orang tua. Padahal dari tadi sudah dipanggil untuk stop bermain, kerjakan tanggung jawabnya dulu. Tapi dia terus bermain. Pernah terjadi keadaan seperti ini? Pasti pernah. Pertama-tama mungkin diingatkan dengan baik-baik. Nak, ayo stop mainnya. Belajar dulu buat ulangan besok sekolah. Bikin dulu PR-mu. Bantu dulu ibu di dapur. Anak bilang iya nanti. Tetap tidak berhenti. 20 menit kemudian diingatkan kembali. Tetap anaknya jawab iya lagi asik bermain. Iya nanti. Terus diundur. Kalau anak melakukan kesalahan, apapun kesalahannya, apa yang biasanya dilakukan oleh ayah dan ibu sekalian? Oh, ada yang menjawab, saya ambil sapu. Saya bilang tidak mau berhenti bermain. Udah pukul kamu dengan sapu. Ada juga yang berkata, oh saya tidak mau pukul anak-anak. Saya ya ingatkan terus baik-baik. Tapi memang anaknya tidak taat. Ada berbagai macam cara dan pendekatan dari orang tua pada saat anak-anak melakukan kesalahan. Setiap hari pasti anak-anak kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Mungkin malas, mungkin menunda-nunda, mungkin kakak dan adik berantem, berkata-kata yang kasar. Mungkin anak kita sudah diberitahu jangan melakukan sesuatu, tapi dia tetap melakukan berbagai macam kesalahan. Pertanyaannya, pada saat anak melakukan kesalahan, apa yang bapak dan ibu biasa lakukan terhadap anak-anak? Dalam program Cinta Baca kali ini, ada 4 hal yang bapak dan ibu sekalian bisa perhatikan saat berhadapan-hadapan dengan anak-anak, khususnya saat mereka melakukan kesalahan. Yang pertama, mari kita menegur kesalahan, bukan melukai hati anak. Coba kita lihat kembali dalam kasus cerita yang awal. Anaknya menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda belajar dan tanggung jawabnya yang lain. Anak ini bermalas-malasan. Anak ini menomorsatukan hal yang salah, bermain, dan yang harusnya melakukan tanggung jawab, dia tidak kerjakan. Ini yang adalah harusnya menjadi fokus orang tua saat menegur anak-anak. Tapi seringkali kita sebagai orang tua itu sudah tidak sabar lagi. Emosi, capek berhadapan dengan anak-anak yang mungkin melawan, yang berantem terus, yang malas, yang menunda-nunda. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Orang tua hilang fokus terhadap kesalahan yang dilakukan anak. Akhirnya malah orang tua mengeluarkan kata-kata yang melukai anak. Contohnya seperti apa? Kamu itu bodoh. Kamu itu anak gak berguna. Bunda malu punya anak seperti kamu. Anak tetangga itu jauh lebih baik. Kamu kenapa seperti ini? Malu-maluin. Bahkan ada kata-kata yang lebih bisa menyakitkan hati anak seperti ibu menyesal punya anak seperti kamu. Lebih baik gak punya anak daripada anaknya seperti kamu. Kata-kata yang keluar dari mulut orang tua yang memang sudah emosi, yang tidak sabar, bisa sangat-sangat melukai anak. Mari kita ingat, untuk mendidik mereka di dalam kesabaran,
di dalam rasa takut kepada Tuhan dan menegur kesalahan mereka. Kata-kata yang keluar yang karena emosi orang tua tidak akan mendidik anak apa-apa. Hal yang kedua, pada saat anak melakukan kesalahan, sekali lagi, tegurlah kesalahan anak, bukan menyerang fisik anak. Betapa banyaknya orang tua karena emosi mereka melampiaskan kemarahan, ketidaksabaran secara fisik. Mengapa hal ini perlu dihindari? Karena hukuman secara fisik seperti itu pada saat orang tua sedang emosi, sedang marah, pasti tidak akan mendidik apa-apa. Anak-anak mungkin pertama-tama merasa takut karena mereka berbadan kecil. Mereka takut kepada orang tua yang memegang sapu dan memukul, atau ayah atau ibu yang bisa menempeleng atau memukul anak dengan keras. Pertama-tama mereka akan takut. Walaupun mungkin mereka tidak terlalu mengerti di mana kesalahannya karena tidak ada penjelasan dari orang tua. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak ini akan bertambah besar, bukan? Badan mereka akan bertambah besar. Dan kalau mereka tidak merasa diperlakukan dengan adil, kalau mereka merasa begitu mudah mereka dipukul oleh orang tuanya setiap kali mereka melakukan kesalahan, mereka hanya akan ada kepahitan. Dan jangan lupa, saat anak itu besar, anak itu akan melihat dan mempertanyakan, mengapa saya dipukul? Mengapa tidak ada penjelasan apa-apa? Dan mereka mungkin akan melawan kembali. Karena pukulan yang diberikan dengan begitu gampang tidak mendidik apa-apa. Para orang tua, hal yang kedua ini adalah tegurlah kesalahan anak pada saat anak melakukan kesalahan. Bukan dengan mudah melampiaskan emosi lalu menyerang anak secara fisik dalam bentuk apapun. Jadilah orang tua yang selalu membangun relasi yang baik dengan anak-anak. Sehingga waktu kita marahi, waktu kita tegur mereka karena mereka salah, mereka di dalam hati yang terdalam mungkin, mereka bisa lama-lama sadar bahwa ayah dan bunda mengasihi saya. Ayah dan bunda ingin yang terbaik buat saya. Mereka menegur kesalahan saya. Saya harus belajar berubah. Bapak dan Ibu sekalian, hal yang ketiga yang penting sekali diingat oleh ayah dan bunda saat menghadapi anak-anak adalah jadilah satu tim, ayah dan bunda. Mendidik anak-anak, apalagi saat berhadap-hadapan dengan anak yang melakukan kesalahan, apalagi yang dilakukan dengan sengaja, menunda dengan sengaja, bermalas-malasan dengan sengaja. Berhadap-hadapan dengan anak-anak seperti ini sangat melelahkan. Bunda mungkin sangat capek sekali. Emosi, batin, pikiran, secara fisik capek sekali. Disinilah peran ayah sangat penting. Saat anak-anak bertingkah laku tidak sopan kepada bunda, atau saat anak dengan sengaja tidak mau mendengarkan nasihat atau teguran dari bunda, para ayah harus ikut berbicara kepada anak, menegur anak. Jangan biarkan bunda membesarkan dan mendidik anak-anak sendirian. Janganlah biarkan anak-anak berkata-kata kasar atau memperlakukan bunda dengan tidak sopan. Para ayah, tegurlah anak pada saat itu terjadi. Dan para bunda, jika anak-anak berkata-kata dengan tidak sopan, atau anak-anak tidak mau mendengarkan kata atau teguran ayah, bunda, sebagai satu tim, ikut menegur anak, sehingga ayah tidak sendirian membesarkan anak. Bunda tidak sendirian membesarkan dan mendidik anak-anak khususnya saat mereka melakukan kesalahan. Tetapi sebagai satu tim, ayah dan bunda saling mendukung saat mendidik,
sehati, mendidik, menegur kesalahan anak. Jadilah satu tim. Hal yang keempat yang kami ingin himbau kepada para bapak dan ibu sekalian adalah berdoalah kepada Yang Maha Kuasa untuk anak-anak yang kita kasihi. Doakan setiap anak-anak kita setiap hari. Serahkan anak-anak kita kepada Yang Maha Kuasa. Doakan setiap kelemahan anak-anak kita, supaya Yang Maha Kuasa juga bekerja di dalam hati anak-anak yang begitu keras, sehingga diubah hatinya dari dalam. Kita juga berdoa, jangan lupa, minta Tuhan berikan kita para orang tua kesabaran, hikmat bijaksana untuk tahu kata-kata apa yang harus kita keluarkan, teguran seperti apa yang perlu kita berikan kepada anak saat mereka melakukan kesalahan. Karena kita pun sebagai orang tua bisa melakukan kesalahan. Kita bisa salah menegur, kita bisa salah berkata-kata. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk meminta bijaksana pertolongan dari Tuhan untuk bisa membesarkan anak-anak yang Tuhan sudah titipkan ke dalam keluarga kita. Sekali lagi ada 4 hal Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ingat saat kita berhadap-hadapan dengan anak yang melakukan kesalahan. Yang pertama, hindari kata-kata yang menyakitkan hati anak. Tetapi yang harus kita kerjakan adalah menegur kesalahannya. Tegurlah malasnya. Tegurlah ketidaksopanannya saat berkata-kata kepada adik atau kakak. Tegurlah sikapnya yang menunda-nunda pekerjaan rumah atau belajar. Yang kedua, hindari memberikan hukuman fisik, khususnya tanpa penjelasan apa-apa, karena ini hanya menanamkan kepahitan. Yang ketiga, jadilah satu tim antara ayah dan bunda, karena membesarkan anak-anak itu tidak mudah dan begitu melelahkan. Tetapi sebagai satu tim, ayah dan bunda bekerja sama, saling menolong dan mendidik anak-anak bersama-sama. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, berdoalah bagi anak dan bagi Bapak dan Ibu sendiri, supaya pekerjaan pendidikan anak di rumah disertai oleh Yang Maha Kuasa, ditolong oleh Tuhan kita. Karena kita tidak bisa merubah anak-anak Bapak Ibu sekalian, kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan membesarkan anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan. Tapi Tuhanlah yang bekerja dalam hidup anak-anak kita. Sekarang waktunya berdiskusi. Pertanyaan pertama, setelah mengikuti penjelasan dalam program Cinta Baca ini, hal-hal apa yang selama ini telah Bapak dan Ibu lakukan? Khususnya dalam keempat hal ini, silahkan didiskusikan hal-hal apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan. Mungkin selama ini Ibu sudah begitu mudah memberikan hukuman fisik kepada anak. Atau mungkin Bapak begitu mudah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati anak. Bukan menegur, tapi kata-kata yang menyakitkan hati anak. Atau mungkin ada ayah dan bunda yang kurang berdoa bagi anak-anak. Apa yang telah dilakukan selama ini atau belum dilakukan selama ini oleh ayah dan bunda sekalian? Hal yang kedua, hal-hal apa yang akan ayah dan bunda mulai lakukan mulai hari ini setelah mengikuti program Cinta Baca? Misalnya, kalau sebelumnya kurang berdoa untuk anak-anak, Bapak dan Ibu ingin mulai berdoa untuk setiap anak setiap hari. Kalau selama ini belum berdoa,
minta pertolongan atau kekuatan dari Tuhan untuk sendiri, untuk suami atau istri, supaya bisa menjadi orang tua yang lebih baik, mulai hari ini akan berdoa minta Tuhan tolong. Atau mungkin ada yang mulai hari ini akan berjanji, saya akan mulai mengontrol supaya tangan saya ini yang seringkali dipakai untuk mencubit dan memukul anak-anak, saya akan coba tahan. Karena hanya mencubit dan memukul itu tidak bisa mendidik apa-apa. Saya harus belajar menegur kesalahan. Perubahan apa Bapak Ibu yang ingin mulai dikerjakan mulai hari ini demi mendidik anak lebih baik lagi? Bapak dan Ibu sekalian, kiranya program Cinta Baca selalu mendorong setiap keluarga untuk menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi anak-anak, yang membesarkan anak-anak dengan bijaksana. Selamat melakukan perubahan.